nggak sih ngerasa kalau belajar itu ya cuma soal ngapalin doang? Nah, ada satu metode nih yang bisa mengubah semua itu. Namanya model pembelajaran inquiry. Di sini, kita nggak lagi cuma pasif menerima jawaban, tapi kita jadi penemu aktif dalam proses belajar kita sendiri. Kayaknya kita semua pernah deh ngerasain ini. Iya kan? Belajar itu rasanya cuma buat ngejar ujian. Tapi gimana kalau ada cara belajar yang benar-benar bikin kita paham sama apa yang kita pelajari, bukan cuma ingat sesaat doang? Jawabannya ada di model pembelajaran inquiry. Coba deh bayangin kelas kalian itu jadi semacam TKP, tempat kejadian perkara, dan kalian semua adalah detektifnya. Setiap pelajaran jadi sebuah kasus menarik yang menantang banget buat dipecahkan. Oke, jadi apa sih sebenarnya model inquiry ini? Sederhananya gini, ini adalah belajar lewat penemuan. Jadi, bukannya kita dikasih tahu semua jawabannya di depan, kita justru didorong buat nanya, nyelidikin, dan akhirnya nemuin kesimpulan kita sendiri. Nah, disinilah letak perubahan paling dasarnya. Siswa itu bukan lagi cuma penumpang pasif, tapi merekalah yang pegang setir proses belajarnya. Peran guru juga berubah total. Dari yang tadinya cuma ngasih informasi, sekarang jadi kayak pemandu yang ngasih petunjuk, tapi nggak ngasih tahu tujuan akhirnya di mana. Oke, jadi gimana sih cara kerjanya? Apa aja fondasi yang ngebangun model ini? Yuk kita bedah bareng-bareng cetak birunya, mulai dari ciri-cirinya sampai tujuan utamanya. Ciri utamanya bisa kita lihat di sini, semuanya itu dimulai dari satu hal, rasa penasaran siswa. Dari situ, mereka mulai ngebangun pengetahuannya sendiri ya, kayak nyusun balok-balok itu, sampai akhirnya jadi pemahaman yang kuat. Guru di sini tugasnya cuma memfasilitasi, bukan jadi satu-satunya sumber ilmu. Jadi tujuan itu bukan cuma biar kita hafal banyak fakta ya, ini lebih dalam dari itu. Ini soal ngebuka kunci potensi kita sendiri. Kemampuan mikir kritis, mecahin masalah, dan yang paling penting, ngerasain bangganya karena berhasil nemuin jawaban sendiri. Nah, ini nih bekal yang sebenarnya buat masa depan. Oke, kita sekarang udah tahu apa itu inquiry dan kenapa ini penting. Sekarang kita lihat yuk gimana prosesnya berjalan. Ada 6 langkah sistematis yang bakal nuntun siswa dalam perjalanan penemuan mereka. Nah, begini nih alur petualangannya. Pertama, guru nyalain dulu percikan api rasa penasaran. Terus, siswa mengubahnya jadi pertanyaan besar. Mereka bikin tebakan cerdas atau hipotesis, lalu mulai berburu bukti dengan ngumpulin data. Setelah semua buktinya dianalisis, baru deh mereka nemuin harta karunia, sebuah kesimpulan. Ini siklus penemuan yang keren banget. Teori emang kedengarannya bagus ya, tapi gimana sih model ini kalau diterapin di dunia nyata? Yuk kita coba pakai 6 langkah tadi ke dalam sebuah contoh klasik buat lihat gimana proses penemuan ini benar-benar terjadi. Ini nih pertanyaannya. Mungkin kita semua pernah mikirin ini. Kalau ada dua benda, beratnya beda, terus dijatuhin barengan, mana yang jatuh lebih cepat? Yang lebih berat kan? Intuisi kita mungkin bilang begitu. Tapi ayo kita pakai pendekatan inquiry buat cari tahu jawabannya, bukan cuma nebak-nebak. Dan coba lihat apa yang terjadi. Intuisi kita, hipotesis awal kita, bilang kalau benda yang lebih berat pasti jatuh lebih cepat. Tapi, data dari percobaan nunjukin sebaliknya. Ternyata, massa benda nggak ngaruh sama sekali. Nah, momen aha inilah inti dari inquiry, saat bukti mengalahkan asumsi kita. Tentu aja ya, kayak metode lainnya, model inquiry ini juga nggak sempurna. Penting banget buat kita ngelihatnya secara seimbang, biar kita paham di mana kekuatannya dan apa aja tantangan yang mungkin kita hadapi di lapangan. Kelebihannya jelas banget, siswa jadi aktif, mandiri, dan belajarnya jadi lebih kena gitu, lebih bermakna. Tapi tantangannya, ya inquiry itu butuh waktu lebih, kadang butuh alat ekstra, dan gak semua materi pelajaran cocok pakai cara ini. Ini semacam pertukaran lah antara kecepatan sama kedalaman pemahaman. Jadi, setelah kita timbang-timbang semuanya, kenapa sih kita harus peduli sama model inquiry ini? Apa sih nilai paling mendasar yang ditawarkannya buat pendidikan kita ke depan? Kutipan ini kayaknya ngerangkum semuanya dengan pas banget. Pada akhirnya, inquiry itu bukan cuma soal nemuin jawaban buat satu pertanyaan aja. Ini soal ngebangun mindset pembelajar yang aktif, yang gak takut buat bertanya, dan yang berani buat cari tahu jawabannya sendiri. Jadi, pertanyaan terakhirnya bukan lagi apakah siswa bisa belajar dengan cara ini, tapi lebih ke gimana jadinya kalau setiap kelas diubah jadi laboratorium penemuan? Coba bayangin deh, sebuah generasi yang tumbuh besar bukan cuma untuk tahu jawaban, tapi untuk selalu berani bertanya. Keren kan?